Oke, kalau kalian masuk SMK 10 terus kalian gak berani, pikiran kalian gak berani mencoba untuk mengikuti tes, ya otomatis kalian gak bakal mendapatkan apa yang jadi keinginan kalian. Seperti itu ya. Jadi harus berani mengambil resiko itu. Jadi ketika kalian mengambil suatu saya ingin mencoba membuat sistem alarm, ya berarti kan berani memulainya dulu. Kegagalan itu ada suatu pembelajaran. Kalau kalian belum berani gagal dan kalian gak berani mencoba, ya berarti kalian tidak mempunyai mental yang entrepreneur dan berikan hanya itu saja, tidak ada inovasi dan tidak ada adanya perubahan, dan itu akan membuat kalian rugi di masa depan nanti ya. Next, segera mengimplementasi ide menjadi sebuah tindakan. Nah, jadi ide tadi misalkan saya membuat alarm, langsung dibuat ya, dan coba kamu rancang sistemnya seperti apa. Misalkan alarm tersebut mulai bereaksi mulai jam 6 maghrib sampai pukul 7 pagi. Nah, berarti kalau misalnya ada yang buka jam 12 malam, jam 1 malam, otomatis akan berbunyi alarm tersebut ya, seperti itu. Next, nah, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Jangan ada kata-kata bisa nggak ya, sulit nih, gimana, bisa nggak ya, wah jangan-jangan saya belum bisa apa-apa, terus berpikir saya belum diajarin. Jangan kayak gitu. Ingat, kita lebih baik belajar sendiri, lebih baik belajar mandiri daripada kita belajar diarahkan ya. Orang sukses itu karena berani mencoba dan berani belajar sendiri. Tidak ada kata-kata orang sukses dia selalu diarahkan. Contoh, seorang pekerja, kata bosnya, kamu harus beresin tugas 1 sampai jam 9. Setelah jam 9 kita meeting, setelah meeting kita harus gini. Gitu aja tiap hari. Tapi apakah ada suatu kesuksesan buat dia yang bisa lebih dari jabatan dia? Gak ada. Terus kita dapat lembur? Gak ada. Tetap aja segitu aja. Sebulan gaji sekian ya. Tapi kalau kita menjadi seorang berusaha, harus bisa dengan seperti ini. Nah, itu motivasi dari diri kalian. Berarti saya pasti mampu, pasti bisa gitu kan. Karena ada semangat tadi, ingin menjadi seorang wirausaha, dan saya tidak mau diarahkan. Saya ingin saya sukses karena usaha saya sendiri, karena kreativitas saya sendiri. Yakin harus bisa. Eksplorasi kelemahan kompetitor. Explore, menerima pendapat-pendapat atau bisa menilai dengan kompetisi kita. Biasanya seorang pengusaha ya, atau seorang wirausaha yang tidak berani mengekspresikan kelemahan kompetitor itu tidak berani menilai kekurangan dia ya, tidak berani menilai kekurangan dia, menilai kekurangan wirausaha tersebut dengan pesaingnya ya, dia akan otomatis akan menjalani disrupsi. Apa sih disrupsi itu, Pak? Nah, disrupsi itu jadi gini, kita contoh satu aja ya, produk handphone dulu itu yang paling punya nama adalah Nokia. Ada Nokia Flexi, Nokia CDMA, ada Nokia GSM ya, dan sebagainya. Seperti Nokia dulu waktu zaman Pak Fikri. Ada Samsung ya kan? Nokia, Samsung, terus ada
Satu lagi itu ada namanya yang udah gak ada, itu handphone ada Ericsson, ada handphone Ericsson juga. Nah, karena perusahaan, mungkin perusahaan Nokia tidak berani tidak mau menerima pendapat dari sekelilingnya, terus tidak berani menilai kekurangannya dengan pesaingnya, mungkin gitu kan. Akhirnya kalah dengan Samsung. Dulu Samsung nggak ada namanya, biasa-biasa aja Samsung. Soalnya dengan sistem OS-nya ini, dengan fitur-fitur terbarunya yang tiap yang terupdate, ini update, akhirnya apa? Akhirnya dikenal masyarakat. Sistem Androidnya itu sangat bagus dan menarik para konsumen, para penggunanya dalam pengimplementasian sistemnya. Itu aja udah sangat suatu penilaian ya. Nah, seperti itu. Contoh Pak Vicky juga punya dulu handphone Nokia Windows Phone ya, Nokia 520. Pengguna Nokia Pak Vicky, handphone Pak Vicky sudah nggak bisa diupdate lagi. Udah maksimal terupdate tertinggi. Udah maksimal update. Akhirnya secara otomatis tidak ada pembaruan sistem. Karena dari pihak sistemnya itu udah tidak ada update lagi. Tidak pembaruan sistem lagi untuk mensupport sistem punya HP Pak Vicky. Akhirnya Pak Vicky otomatis dapat dipakai dan sekarang disimpan. Mungkin udah nggak tahu, mungkin menjadi barang yang udah nggak bisa digunakan lagi karena tidak ada sistem yang terupdate. Tapi kalau Samsung ya, terus dia selalu bereksplorasi, terus terus mengupdate untuk menjadikan sistem yang paling baik atau sempurna di penggunanya. Nah, seperti itu. Sama kan juga nanti ketika bikin suatu sistem yang canggih ya kan harus siap apa aja seperti itu ya kan sistem yang digunakan. Jangan sampai lemah lah dengan si komputer yang lainnya. Sikap-sikap seorang entrepreneur apa aja sih? Nah, di sini sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang wirausahawan: selalu berani mengambil risiko. Nah, itu udah otomatis. Ya, sudah otomatis. Jadi selalu mengambil resiko. Pada itu. Jadi seorang wirausahawan berani mengambil resiko. Misalnya nggak berani mengambil resiko, ya otomatis nggak bakal bisa jadi seorang usaha sukses. Jadi setiap mau melangkah terlalu banyak pemikiran, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ingat, dalam istilahnya itu apa? Life is a problem. Ya. Jadi hidup itu adalah masalah. Dengan ada masalah, kita bisa menciptakan suatu produk dari kreativitas kita. Terus life is a choice ya. Berarti kehidupan itu pilihan. Bekerja ataukah berusaha. Siap ambil resiko, ambil wirausaha. Takut ambil resiko, ingin gaji bulanan, duduk manis, dan mengikuti perintah-perintahan atasan, ya jadi pekerja. Seperti itu ya. Ingat, life is a choice. Hidup adalah pilihan, and life is a problem. Jadi hidup adalah masalah. Masalah itu kita tentukan suatu pilihan. Ya, kalau misalkan dan bikin alarm, sistem alarm ya, ketika ada kegagalan ya harus kalian siap resikonya. Resikonya apa? Ya siap memperbaiki ketika sistem itu gagal
implementasikan. Terus siap ada komentar-komentar dari pihak lingkungan sebagai masukan sebagai sistem yang baru, yang lebih sempurna. Di sini ada bersikap fleksibel. Nah, jadi seorang entrepreneur itu harus bersikap fleksibel dengan kondisinya. Contoh, misalkan sekarang musimnya, kita ke teknologi ya, jadi kan alarm, terus alarm kalian udah agak menurun tuh penjualannya. Nah, kan jadi lagi produk tuh, kira-kira apa ya? Sekarang karena sering ada belajar online ya, pasti radiasi mata. Nah, gimana caranya kan menciptakan suatu produk kacamata yang bisa mengurangi radiasi pada mata. Nah, seperti itu. Itu kan sudah teknologi dalam memanfaatkan dari keadaan. Terus ada apa lagi nih? Misalkan oh iya, di sekolah itu kadang kalau nyapu susah amat ya, malas amat nyapu, masalah kan. Kenapa nggak kan coba bikin robot pembersih? Nah, itu udah 2 produk ya kan. Terus apa lagi nih? Yang ketiga, misalkan yang ketiga itu misalkan satu arm ya, 2 robot. Terus yang ketiga misalkan ini, gimana ya caranya bisa agar handphone saya itu gak panas itu Pak ketika buat game online gitu kan. Bikinlah produk untuk pendingin handphone. Nah, kayak gitu ya. Oke, berusaha mengenal bisnis Anda. Nah, kalau teknologi kan berusaha mengenal bisnis Anda, jadi jangan sampai kalian membuat bisnis tapi kan nggak tahu bisnisnya kemana nih gitu kan. Kalau teknologi ya otomatis tentang teknologi semua, seperti itu. Nanti nggak lepas dari software atau aplikasi. Next, mengakui kesalahan. Nah, di sini harus berani ketika ada komplainan atau ada masukan-masukan pendapat yang sifatnya membangun, ya kita sih bisa mengakui kesalahan kita gitu ya, sampai kita nggak nerima dengan kesalahan kita. Nanti yang ada apa ya, otomatis nanti yang ada ya kitanya pasti kacau dan kita nggak bakal bisa maju gitu. Dengan kesan-kesan tadi kita nggak bisa nerima masukan dari lingkungan kita, jadi harus bisa menerima kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Nah, jujur kan bikin suatu sistem alarm misalnya, katanya bisa sinkron dengan pihak keamanan polisi atau sekitar lingkungan, tapi kita dicoba nyatanya nggak ada, itu juga nggak bagus juga. Terus kan misalkan membuat robot pembersih tapi bisa digunakan robotnya nggak bisa membersih sama sekali. Nah, itu. Terus yang ketiga, misalkan kamu membuat mengurangi radiasi cahaya pada mata, tapi cara digunakan kacamata itu biasa-biasa aja, seperti kacamata biasa. Nah, itu nggak bagus. Lebih melihat suatu produk yang punya kita buat itu nggak bagus juga. Jadi lebih baik jujur aja ya, jadi sesuaikan dengan produk yang kita buat. Gak bisa produk kita mampu A ya A, produk kita B ya B, produk yang C ya C. Jangan dilebih-lebihkan untuk membuat produk kita cepat laku. Nanti ketika orang tersebut udah merasakan merasa dibohongin oleh produk kalian, otomatis ya kalian akan ditinggal oleh konsumen-konsumen kalian. Begitu. Optimis dengan masa depan. Nah, kita harus punya optimis. Kalau misalkan apa ya, masa depan saya itu harus seperti apa sih? Saya ingin punya rumah besar, saya ingin hidup ini. Ya, kalian harus bekerja keras
dan semuanya keyakinan yang kuat. Kalau kalian misalkan nggak yakin, misalkan nggak ada optimis dalam kehidupan kalian, yang usah hidup, gitu kan. Kalau kita hidup pesimis aja, mending usah hidup. Kalau seorang mau pekerja, mau wirausaha juga harus mempunyai jiwa optimis dalam masa depan. Jadi kamu harus tata dari sekarang mau jadi apa. Wirausaha ya berarti tekuni usaha apa yang kalian ciptakan untuk saat ini, apa yang sekira bisa merubah peradaban dunia, yang bisa mendobrak pangsa pasar produk lokal maupun internasional. Harus punya optimis seperti itu ya. Next, di sini memiliki gairah dan wirausaha. Nah, kalau awalnya kita udah nggak mempunyai gairah, ya udah susah. Jadi kita harus mempunyai gairah dulu, ada niat. Gairah itu dari apa sih? Dari hobi. Ya, biasanya hobi kita apa nih? Hobi kita suka bermain dengan elektro. Ya, buatlah sistem produk yang berbau elektro. Kalian suka membuat aplikasi, ya kan, membuat suatu produk dari suatu aplikasi. Nah, kayak gitu ya. Next, terus setelah itu ada lagi wirausaha perangkat lunak, software entrepreneurship. Di sini manfaat berwirausaha perangkat lunak. Berikut ini manfaat dari penggunaan perangkat lunak dalam kaitannya bisnis pendidikan dengan mengetahui manfaat tersebut. Bisa bergerak dalam mendorong majunya bisnis perangkat lunak. Nah, contoh di sini ada ya, penciptaan software dengan fitur-fitur baru. Zaman sekarang, sekolah favorit yang bekerja sama banyak dengan pembuat perangkat lunak. Kedua belah pihak, yakni sekolah pembuat perangkat lunak, membuat website yang berisi pelatihan dan membangun kewirausahaan melalui pembuatan perangkat lunak. Jadi, membuat website ini seperti virtual class, yang mana ada gurunya, ada tugasnya, ada materinya, ada implementasi pengaplikasian seperti apa. Ini termasuk software yang canggih ya, soalnya di dalam software tersebut udah seperti kita belajar tatap muka, padahal sifatnya online ya, tapi fiturnya udah lengkap, ada penilaiannya juga, ada hasil evaluasi dari pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Nah, ini harus apa ya, sebagai titik acuan, sebagai motivasi kita. Sekolah lain itu udah seperti ini loh, terus keadaan zaman sekarang tuh seperti ini loh. Nah, jadi kan harus buat seperti ini minimal gitu kan. Pak, saya belum mampu. Jangan ada kata tidak mampu sebelum mencoba, dicoba dulu ya. Oke, next lagi. Nah, di sini ada lagi untuk berperangkat lunak berbentuk aplikasi. Yang tadi software ya, yang ini aplikasi. Bedanya, yang tadi sifatnya software itu permanen atau selamanya. Jadi sifatnya banyak orang yang menggunakan itu sebagai media pembelajaran. Kalau aplikasi dia sebagai media iklan. Nah, di sini ada pedagang ecer, ya, hampir kalah dengan pedagang online. Nah, pedagang ecer di sini itu misalkan si A berteman dengan si B. Nah, si A memposting dagangan-dagangannya, si B pesan, saya pesan celana. Nah, terus si A memesan ke situs. Nah, udah situs ya kan. Nah, setelah itu pesan. Nah, setelah pesan dari pedagang online, dari situs tersebut adanya transaksi barang-barangnya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu udah melakukan beberapa proses.
bisa 2 hari 3 hari. Nah, kalau pedagang online dia menerima pesanan dari konsumen. Nah, dia menyediakan nih barang-barangnya nih, tetapi dia tidak ada sinkronisasi, tidak ada hubungan dengan tim distribusi atau ekspedisi. Akhirnya pedagang online ketika mau ngirim barang harus bawa dulu barangnya ke JNE atau JNT. Ini tolong bang kirim ke ini, bang. Nah, tapi pedagang online nggak bakal bisa menyaingi pengiriman bisnis online. Nah, kalau pengiriman bisnis online itu langsung bener-bener dimana bisnisnya itu menginclude dengan semua, include dengan konsumen, include dengan toko-tokonya, langsung include dengan tim distribusinya. Jadi sekali pesan barang langsung diproses, langsung tinggal pilih kirim distribusi pakai ekspedisi apa, A, B, C atau JNT atau JNE atau dan sebagainya. Setelah itu langsung dikirim ke konsumen. Nah, seperti itu. Tapi jika pengacara punya pengetahuan cukup tentang perangkat lunak, ya, sebagai pendukung juga menciptakan aplikasi yang dapat bekerja sama dengan aspek distribusi. Jadi langsung sinkron. Kalian punya barangnya, kalian masukkan ke situs kalian. Ketika ada pesan barang, include langsung ke sistem distribusi. Distribusi mengecek, oh ada pesan barang ini, dari barang ini kirim ke sini. Jadi ekspedisi tersebut menjemput barang tempat kita, langsung dikirim ke konsumen. Jadi bukan kita mengantar ke tim distribusi, tetapi tim distribusinya mengambil barang ke kita. Nah, itu. Oke, kurang lebihnya sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dirangkum ya, rangkumannya dikumpulkan sampai pukul 2 siang di grup KWU ya. Lewat jam 2 siang Pak Vicky tidak terima. Oke, sekarang kita buka forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.